Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfa Rahma. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai agenda 1 tentang analisis isu kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Tugas pokok Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2006 pada Bab 5 Pasal 8 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan angka kreditnya. Tugas pokok Pranata Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan tugas pelayanan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi, anatomi, biologi, dan fisik. Uraian tugas dari Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil memiliki 35 butir. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan. Kedua, mempersiapkan pasien secara sederhana. Ketiga, mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen atau sampel di lapangan. Yang keempat, menerima spesimen atau sampel. Kelima, mengambil spesimen sampel dengan tindakan sederhana. Keenam, mengambil spesimen atau sampel di lapangan secara sederhana. Ketujuh, mempersiapkan pengiriman spesimen atau sampel rujukan. Kedelapan, mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara sederhana. Kesembilan, mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara khusus. Kesepuluh, membuat sediaan. Kesebelas, mewarnai sediaan. Ke-12, mempersiapkan spesimen atau sampel secara sederhana. 13, melakukan penanganan dan pengolahan spesimen atau sampel secara khusus. 14, melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara manual. 15, melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara elektrik. 16, melakukan pemurnian untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan. 17, melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik. 18, melakukan pemeriksaan secara elektrometri atau setara. 19, melakukan pemeriksaan sediaan sederhana secara mikroskopik. 20, melakukan pemeriksaan spesimen atau sampel dengan metode cepat. 21, melakukan pemeriksaan secara titrasi atau setara. 22, melakukan pemeriksaan secara aglutinasi kualitatif atau secara setara. 23, melakukan pemeriksaan secara gravimetri atau setara. 24, melakukan pemeriksaan dengan fotometri atau setara secara manual. 25, menghitung hasil pemeriksaan manual. 26, melakukan pemeriksaan hitung koloni atau setara. 27, melakukan pemeriksaan EIA atau setara. 28, melakukan pemeriksaan dengan PLC atau setara. 29, melakukan pemeriksaan di lapangan secara sederhana. 30, melakukan pencatatan hasil pemeriksaan umum. 31, melakukan perbaikan peralatan laboratorium sederhana. 32, memusnahkan sisa spesimen atau sampel dengan bahan penunjang. 33, membuat regen atau bahan biologis secara sederhana. 34, membuat media untuk pembiakan kuman secara sederhana. Dan yang terakhir, 35, memelihara organisme untuk pengolahan air limbah. 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, belum optimalnya persiapan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen atau sampel dalam pencatatan dan pengelolaan regen dan bahan habis pakai. Yang kedua, belum optimalnya keterampilan pegawai dalam melakukan pemeriksaan sediaan secara mikroskopik. Yang ketiga, belum optimalnya mempersiapkan pasien secara sederhana untuk pemeriksaan gula darah puasa dan gula 2 jam postprandial. Yang keempat, belum optimalnya persiapan bahan penunjang pemeriksaan dikarenakan regen dan bahan habis pakai sering kurang. Dan yang kelima, belum optimalnya pelaksanaan uji kontrol kualitas regen pemeriksaan fotometri atau setara. Selanjutnya, tapisan isu dengan metode APKL yang bertujuan untuk memilih isu prioritas yang benar-benar penting, mendesak, berdampak luas dan layak ditangani sehingga solusi yang dihasilkan lebih tepat dan bermanfaat. Berdasarkan tapisan itu didapatkan dengan ranking 1, yaitu belum optimalnya persiapan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen atau sampel dalam pencatatan dan pengelolaan regen dan bahan habis pakai. Yang kedua, ada belum optimalnya pelaksanaan uji kontrol kualitas regen pemeriksaan fotometri atau setara. Dan yang ketiga, belum optimalnya persiapan bahan penunjang pemeriksaan dikarenakan regen dan bahan habis pakai sering kurang. Dilakukan analisis isu dengan metode USG yang bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling prioritas ditangani berdasarkan urgensi,
keseriusan dan kemungkinan pertumbuhan masalah. Dia dapatkan hasil pada isu belum optimalnya persiapan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen atau sampel dalam pencatatan dan pengelolaan regen dan bahan habis pakai. Dengan total 14 itu mendapatkan ranking pertama. Kemudian belum optimalnya pelaksanaan uji kontrol kualitas regen pemeriksaan fotometri atau setara mendapatkan total 13 dengan ranking kedua. Dan yang ketiga, belum optimalnya persiapan bahan penunjang pemeriksaan dikarenakan regen dan bahan habis pakai sering kurang, mendapatkan total 12 dengan ranking ketiga. Langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah dengan diagram fishbone. Berdasarkan isu didapatkan belum optimalnya persiapan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen atau sampel dalam pencatatan dan pengelolaan regen dan bahan habis pakai, didapatkan dari men, yaitu kurangnya disiplin petugas dalam menempatkan kertas stok sehingga sering tidak pada tempatnya. Kemudian petugas belum konsisten menerapkan first expired, first out. Untuk material, yaitu belum adanya sistem pelabelan warna pada regen dan bahan habis pakai sesuai tingkat kadaluarsanya. Untuk metode, itu ada penerapan SOP mengenai pengelolaan regen dan bahan habis pakai belum dijalankan secara konsisten. Dan mesin itu belum adanya sistem digital pencatatan data stok regen dan bahan habis pakai. Alternatif pemecahan masalah pada masalah utama didapatkan itu belum optimalnya persiapan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen atau sampel dalam pencatatan dan pengelolaan regen dan bahan habis pakai. Akar masalahnya yaitu kurangnya disiplin petugas dalam menempatkan kertas stok sehingga sering tidak pada tempatnya, dan petugas belum konsisten menerapkan first expired, first out. Itu memiliki alternatif pemecahan masalah yaitu memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran melalui sosialisasi internal kepada petugas mengenai pentingnya pencatatan dan pengelolaan untuk mutu layanan. Lalu akar masalah selanjutnya belum adanya sistem pelabelan warna pada regen dan bahan habis pakai sesuai tingkat kadaluarsanya. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu memberi label warna sesuai kadaluarsanya. Untuk warna hijau itu lebih dari 6 bulan, label warna kuning untuk 3-6 bulan, dan warna merah untuk regen dan bahan habis pakai yang kurang dari 3 bulan. Kemudian akar masalah penerapan SOP mengenai pengelolaan regen dan bahan habis pakai belum dijalankan secara konsisten. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu melakukan penyempurnaan SOP yang sudah ada dan refresh SOP kembali agar semua petugas paham dan ingat kembali. Akar masalah yang terakhir yaitu belum adanya sistem digital pencatatan data stok regen dan bahan habis pakai. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan melakukan digitalisasi dengan penggunaan Google Sheet. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.